kemudian sobiahkan karena nama supaya dalam silsilah supaya menjadi jelas. Nah niki kemudian Ki Nyoman Pasha itu meyakinkan dengan menelusuri daerah pegunungan Jegu ini yang masih merupakan hutan belantara. Nah zaman itu karena merupakan spionase, tentunya mencari jalan rahasia tentunya. Pada saat itulah menelusuri jalan ini banyak ketemu sumber-sumber air di sini. Nah hasil daripada penyelidikan itu ternyata bukannya benar lagi. Dalam hitungan waktu senjata sudah diasah, semua kober-kober sudah siap untuk menyerang dalam hitungan hari. Nah dengan demikian akhirnya Ki Nyoman Pasha puniki segera mewari ketabahan bahwa benar-benar kejadian seperti itu, sehingga dalam hitungan hari akan penebel menyerang Tabanan. Kelagapanlah Tabanan itu Raja Tabanan karena tidak ada persiapan, prajurit tidak punya dan sebagainya. Kalau pemain diserang jelas sudah kalah. Apa yang terjadi? Kembali Ki Nyoman Pasha ini disuruh minta bantuan ke Mengui, kerajaan Mengui. Sapuriko. Nah pilihnya niki, nah darah dan apa namanya nyawa tanggungannya ini kalau pemain kita minta bantuan tentu ada jaminannya. Kalau mereka membantu apa yang menjadi jaminan? Nah pada saat itu sampai Raja Tabanan katakan yening nyidang kal mendamaikan ini menaklukkan penebel ada sekarang sebidang tanah sedangin ya panahan itu akan menjadi milik kerajaan Mengui. Nah inilah kenyataannya sekarang. Begitu betul-betul istilahnya peperangan terjadi, penebel sudah yang terkenal peperangannya makanya disebut dengan Cilebuh, apa namanya daerah antara Laut Buruan sampai dengan Cilebuh itu perang sangat luar biasa pada saat itu. Kemudian Tabanan sudah kacar-kacir, datanglah pasukan dari Mengui sebagai bala bantuan yang jumlahnya cukup besar. Apa yang terjadi? Kewalahanlah penebel akhirnya menjadikan kembali taklukan Tabanan tidak jadi ingin menguasai Tabanan. Sapuriko ceritanya. Nah kemudian apa yang terjadi? Atas jasa Ki Nyoman Pasha puniki karena sudah berhasil mendamaikan peperangan dan berhasil menang, walaupun akhirnya sedangin ya panahan itu menjadi milik Mengui, maka dari itu sebagai jasanya Ki Nyoman Pasha diberikanlah suatu hadiah yang luar biasa. Di situ ditanya, apa kata sudah Ki Nyoman Pasha puniki sudah berjasa. Maka pada saat itu dipergunakanlah waktu perjalanan ini menemukan daerah-daerah subur yang direjek dan diuru. Inilah kemudian bernama Raja Uru, rejek dan uru begitu. Karena apa? Karena kesuburannya, terutama sumber air yang ada di Benji. Itu ceritanya. Nah sesudah itu Sampurapian Tetiang puniki yang tiang sendiri mereka apalah artinya sebidang tanah puniki. Artinya tidak bisa mekarno kalau tidak ada laskar yang membantu. Akhirnya diberikanlah prajurit pilihan sebanyak 10 orang beserta keluarganya. Satu diantaranya itu adalah Pande. Nanti diperkirakan Pande kami puniki Duran Pan Semudri puniki. Karena apa? Dalam bertani harus punya senjata baik cangkul, arit, pedang, perupak dan sebagainya untuk membabat hutan. Itulah salah satunya. Ada setelah Pande pada saat itu ikut menjadi semacam emigrasi zaman dulu, walaupun Tabanan Jegu itu tidak begitu jauh. Nah kemudian
tidak hanya itu yang diberikan hadiah, termasuk diberikan seorang istri. Nah, istri niki yang kesungguh Pangeran Pasih Kedungu. Jadi Pangeran Pesisir Pasih Kedungu rupanya zaman dahulu, niki maaf dan purun mendahului, ini hanya filosofi. Biasanya kalau seorang raja punya istri itu dihadiahkan kepada bawahannya, itu merupakan anugerah. Nah, inilah kemudian diajak merantau ke desa Jigu, sehingga nanti 10 orang plus kita di sini Kinyoman Pasar bersama istrinya, jadi mulailah ngawinin desa Jigu. Itu cerita dumun dari mulut ke mulut, yang tidak bisa membuktikan kebenarannya karena ini tidak ada sejarah yang menunjang atau fakta yang menunjang. Pernah ini disobiakan dari Paruman Jigu, banyak yang menolak, banyak yang mengaku bukan begitu citranya. Begitu dia bilang, tolong kalian sampaikan sejarah kalian. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menyampaikan sejarahnya. Lalu demikian ya kita akhirnya harus legowo bahwa itulah keadaan kita di sini, sehingga kemudian bagaimana perkembangannya? Yang lain sudah bisa di sini mempunyai keturunan, sedangkan Kinyoman Pasar begini sampai 4 tahun tidak kunjung hamil, berarti tidak punya keturunan. Istilahnya zaman dulu Cingado suntikan yang namanya tegukur artinya kali bekung begitu. Mewali malik Kinyoman Pasar niki nangkir ke kerajaan bahwa kesulitan kami durung mersidayang menerbit turunan. Nah, nyalaman kening begitu katanya sabda raja. Ini bawa satu orang anak kecil sebagai putra pancingan yang bernama Ki Ageng Alang Sanje. Ini juga dijadikan putra pancingan. Apa yang terjadi? Begitu betul-betul punya putra pancingan, merodol sekarang punya anak, menjadi punya anak 3. Tolong dibuka. Nah, nikilah kita anggap sekarang Sugro-Pukulun kita anggap sebagai unakan 1, artinya tangga 1. Ingat ini guys. Nah, niki kita lihat Kinyoman Pasar putra pancingan niki adalah Igede Alang Sanje. Nah, kemudian berikutnya di sini yang sebelah kiri Ki Alang Sanje puniki, Igede Alang Sanje ini karena sudah menerbit anak 3 sekarang, jadi kisah ke Gelot Medaksel, batasnya dulu Gelot Medaksel, makanya itu deh mulai ngawitin Jigu Tengah. Nah, makin anak yang intinya di sini mempunyai anak yang disebut dengan Mangku Gede yang mempunyai 3 saudara. 1 di sini saudaranya adalah Alang Sanje putra pancingan. Jadi anaknya Ki Bendesa, makanya sesungguhnya kita di sini turunan Bendesa loh. Kemudian Ki Pekasek itu pertanian. Ini kisah Kelikangi menjadi leluhurnya Panggrago. Dan kemudian satu lagi adalah siapa tuh di bawah itu? Ki Mangku Gede. Nah, jadi inilah 3 serangkainya ini tidak ulangi. Kemudian Ki Pekasek, Mangku Gede, dan kemudian Bendesa. Jadi anak 3 punikilah yang kemudian tinggal sekarang Mangku Gede. Mangku Gede inilah tangga kedua, coba disebut tangga kedua. Mereka men Diarni, men Audio, men Tumur, men Rio. Makin nomor salah tuh. Mangku Gede. Ada Panroyong itu yang kita. Jadi penerusnya makin Wedan yang disebut dengan Panroyong. Panroyong inilah turunan Mangku Gede kita.
menjadi tetap mewariskan menjadi mangku gede. Tidak mengurangi, inilah tosan sejarah kita. Jadi pendesa, jadi pemangku. Kasihnya adalah kami. Bikin makan suara. Maka syukur kita masih sampai sekarang mewarisi pendesanya. Pendesa adat dulu Bapak Pan Sekaja. Pendesa dinas Bapak Ketut Kesul, iki bapaknya Pak Adi Koman. Itu pendesa dulu. Mangku tetap di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah begitu, dari Panroyong ini mempunyai keturunan 3. Pan Rames tetap sebagai mangku gede yang menurunkan keluarga di sini semuanya. Berikutnya di situ adalah siapa Bu? Pan Sisi di sini. Pan Sisi. Berikutnya Ini 4. Tengah Parte Tuna Tua. Tengah Parte Tuna Tua. Pan Suwargi Kesah Gurun Tubruk. Nah, Pan Suwargi Kesah ke Tegal. Tidak tahu padahal fase tetapi sampai di Tegal menjadi guru. Nggak tahu ini bagaimana citranya dulu. Oke. Nah niki makin yang ambil dulu Pan Sisi. Oke. Niki sampunan winter tersinggung ya. Niki Pan Sisi agak antik citranya. Pan Sisi pada saat itu mungguh ring sastra. Kocap sempat nyeburin kelegangin di tempatnya Pan Suwir. Entah bagaimana sudah punya anak di situ, kembali lagi status nyebur itu kembali lagi menyatu dengan keluarga kita. Maka pada saat itu dianggap kita kembali seperti itu. Jadi kembali sekarang menjadi undang keluarga Pan Sisi puniki yang dimana akhirnya Pan Sisi itu coba lihat anaknya tuh. Yang Kesah, Niwayan, Nimate sama Manuklik. Ya, dari Pan Sisi sesungguhnya di sini yang dapat informasi niki belum final dari beli Pak Kak Ari kemarin sesungguhnya punya saudara 7. Di antaranya ada keluarga Menmungkrek iklan, ada keluarganya Muklek, ada keluarganya Serket di Cepak, ada keluarganya Men di Sigaran, Men siapa teh? Oh, Men Sugiat, Mennya Kedadan, Men Jewitri, Men Jewitri ada di Sigaran, ada keluarga kita ke sana. Nah itu, jadi intinya sekarang kita lanjutkan sekarang dari Okana Pan Sisi punika siapa saja kau tadi? Yang Kesah Yang juga. tidak Kesah. Yang tidak Kesah Inyoman Sude Mangku Beji. Inyoman sudah sekarang menjadi warisnya Mangku Beji setelah niki Pan Sisi kembali bergabung dengan keluarga kita. Maka pada saat itu oleh kebijaksanaan keluarga kita walaupun dia sempat Kesah, maka diberilah warisan yang berkaitan dengan dangin menana sebab menana uritan 6 sige dan sesungguhnya di belakangnya Pak Dian itu ada Tegal di situ yang tadinya milik daripada keluarga Pankadret, tapi oleh kakaknya Dian, kupinya Dian dulu karena krisis ekonomi diambillah menjadi kembali milik Kak Dian yang sekarang ini dijual kembali karena itu belah jalan dibeli oleh Pak Cendilau. Betul begitu nih? Oke, kira-kira begitu. Nah kemudian dari Pan Sisi ini ada salah satunya niki Menmuklik. Menmuklik ini adalah seorang istri yang manjing ke Puri di sini. Udah ada Puri sebagai artinya di situ pengabdi di Puri. Nah, ketemu dengan salah satunya seorang pengabdi juga dari Selingsing yang namanya Nyoman Bongli, yaitu yang Muklik Dumun. Nah, karena sama-sama pengabdi di Puri bertemu, maka setelah berkeluarga dan dados malih di Puri, Kesah dari Puri tidak punya tempat. Akhirnya kembali dulu tempatnya di sini dulu, persis di sini dulu tempatnya. Nah kemudian setelah begitu kembali lagi
ke timur, karena sini sudah seksek, kembali ke timur lagi, maka menyatu dengan keluarga Pan Sudarko. Selanjutnya dari Pak Sudarko sekarang siapa anaknya? Wayan Kandrek. Nah, jadi dari Ki Nyoman Sudarko, anaknya turun ketiga kan ini? Turun ke berapa deh? Tiga. Ya. Jadi anaknya itu ada yang namanya I Wayan Kandrek, niki mertuanya Sayu nih. Ayo jangan nunduk. Mertuanya namanya I Wayan Kandrek atau Pan Sudarko. Kemudian Nimade siapa tuh? Nimade Henry. Kendri. Niki kesah liklot yang namanya Menyuadi. Nah kemudian satu lagi Nyoman Dendi. Niki anunya almarhum dari bapaknya Mangku Beji. Niko sani anunya likangi puniko, lanjutkan makin dari situ tadi keturunannya apa namanya I Wayan Kandrek mempunyai anak 3. 1 I Wayan Sudarko, ini sudah tanggal ke-6. Yang kedua I Made Yogyarto, yang ketiga Ninyoman Ridati Kesah Ketawanan. Nah niki sampun sampai di sini undangan ke-6. Itu likangi keluarga Pan Sisi. Karena sekarang ketika kembali kepada Pan Royong, Nyoman Deni sudah. Nyoman Deni menerbit anak ketiga. 1 adalah Mangku Beji Putu puniki. Yang kedua adalah kadek siapa tuh? Adiani. Yang kesah kemana? Ke Bangli ya? Gianyar. Yang ketiga Nyoman Adi Yuliani. Kesah ke Margo. Nah ini elingan itu keluarga kita itu. Seperti itu. Sampai di situ artinya keluarga Likangi dari keluarga Pan Sisi. Nah sekarang kembali dari keluarga Pan Royong. Di sini wedan berikutnya adalah di sini Mangku Gede yaitu Pan Payas. Pan Payas guru niku pekak titian. Dari Pan Payas puniki mempunyai anak 4. 1 Ni Wayan Payas. Pada saat itu ceritanya cara pemancing ya coba belet pasti gede. Zaman itu katanya almarhum Niwayan Payas luar biasa di gengnya. Ya, sampai diajak ketawanan Cino nanti katanya udah dikasih saya aja saking cantiknya. Akhirnya meninggal remaja. Yang kedua Titiang menarbe orang tua Pan Kerja. Pan Kerja puniki beristrikan Ninyoman Doplong. Diambil dari keluarga Dajan Lagu, persis pertigaan, tetapi mencari tanah di Sarin Buana atau Biahan. Ninyoman Doplong punika melahirkan putra 5 pendawa laki semua, termasuk Titiang paling motor. Kawin Titiang pertama I Wayan Kerja puniki beristrikan niki mau Titiang niki kasih karis nyenan, mugi-mugi panjang yuso ya Mo ya, mugi panjang umur niki Ibu Sumarmi Setiarjo namanya. Berputrakan 5, semua juga menurut laki-laki semuanya luar biasa puniki. Dan yang kedua niki bin Titiang Mangku Barjopati berputrakan berapa? 3. 1 Lumani Kesah Melodan, kedua Made Pujo, ketiga Nyoman ya sama karena para Nyoman Tirta Wirawan. Niki mana istrinya? Istrinya mana? Nah ini ada dan turunannya cucunya yang ganteng berkotot ini. Nah niki wakilnya. Nah Niko. Berikutnya Niki perkenalkan dulu. Bagi sini loh. Niki mantu Titiang yang ketek-ketek ini. Nah Niki asalnya dari Pejawa Lampung, Wonosobo. Namanya siapa geng? Rita Puriani.
Rita Puryani puniki menderbi oko cuman kekali. Satu puniki yang datang berkotot niki. Yang kedua Esther masih SMA karena lagi sekolahan tidak bisa ikut. Oke. Kemudian yang nomor tiga niki beli yang niki rumahnya niki putra yang pertama yang mewarisi sebagai lurah. Oke. Dia betul nih. 2 periode deh, 3 periode. langsung menjadi wakil dewan nanti. Mudah-mudahan ya. Nah, udah gajinya kemarin deh, kata pada Yogi. Tidak usah dibilang itu. Makanya harus 3 periode katanya. Rencana kemarin masang tadi sampai dia bilang dia untuk gaji lurah, dia turun dari Serang jadi lurah aja. Oke. Nah, kemudian putri pertamanya ini Sinar Ayu Ratnasih diambil oleh keluarga Pak Kasil Sanematin jadi dosen ring Lombok sampun S3 sampun menjadi bergelar doktor sekarang. Ya seperti itu. Jadi ya Ratna Dewi bukan Ratna sih Ratna Dewi salah pikiran kakek Ratna sih dulu Ratna Dewi ini. Jadi Niwayan Sinar Ratnasih jadi Sinar Ayu Ratna Dewi ada di sini Bang. Ada di sini. Terus kemudian anak yang kedua Niki Madi Lurah sempat kenal kami nih. Siapa yang nggak kenal Lurah? Niki istrinya coba berdiri dulu. Nah Niki yang aktif seperti sekarang ikut pemilu. Terima kasih dia ikut pilkada. Nah kemudian Niko beli dia nyoman jadi punya anak cuma berkali. Berikutnya Niki beli titiang almarhum Ki Ketut Sudiarse. Niki mau titiang berdiri dulu mau Niki itu ayo wagil. Niki terima kasih mau nggih ampun bersida yang datang. Nah kemudian dari Mbok puniki mempunyai putri 4. Mandailing 4 putrinya semua cewek belah terus lahirnya ternyata laki-laki sama ya. Yang pertama Trebi, yang kedua Kadek. Nah niki sampun dikenal kalau Kadek niki Setiati karena beliau kebetulan berhasil suaminya sampun bintang 3. Mugi-mugi bintang Kejora jatuh lagi menjadi bintang 4. Mugi-mugi Rahayu Peniki Nimot terima kasih sampun sering mengirimkan sembako dan terima kasih semuanya. Dan itu yang putri yang kedua, putri yang ketiga mana Komang Mege, mana Komang Mege yang mungkin ikut terbang tadi, Halo Mege, nah itu, dia memperkenalkan Nyoman, siapa namanya Man? Sinatrika. Yang di dapur tadi mungkin ikut terbohong. Ya, kawin dengan siapa namanya? Andrio makin menjadi karyawan hotel ring Jogja ya? Ya. Kira-kira nanti siapa tahu kalau kemudian di Jogja keselak cari Jariun nanti di situ. Mudah-mudahan aman gratis. Oke, nah niki. Nah kemudian berikutnya ada yang disebut yang keempat. Nah Ketut Riris niki Apuro niki sosok belinti yang rumun. Ien anak yang keempat niki lahir laki-laki tidak akan dikasihkan semuanya karena ini merupakan putra harapan. Ternyata yang keempat belah lagi lahirnya begitu. Jadi akhirnya di Kesah diambil oleh siapa? Adik mboknya ya itu diajak seperti itu dan sekarang sudah berkeluarga. Itu putrinya 4 semuanya akhirnya tidak wenten penerus untuk Belenditian Ketut Sudiarse. Ini hampura nih mungkin dan seperti itu keadaannya. Nah mungkin yang kelima niki yang ini yang sering melakukan buana kemana-mana meniti hampura. Niki istri
Oke, sami sampun uning. Jadi puniki Angayu Bagio sampun bersidayang melinggih. Jadi aslinya saking Gumbre negara Bali. Jadi keputakan harusnya. Ada satu-satunya negara dalam negara gitu. Itu negara ya. Nah niki sampun titiang benten niki sentana ketiga. Niki yang Bimo Seno satu. Silakan ya. Berfoto Bimo Seno, Agus Yasewirawan dengan mempersunting Putri Jawi. Ya kebetulan bersama-sama agama Hindu. Jadi aktif menjadi ketua Dharma Wanita dan juga sangat aktif di pura dan termasuk juga banyak sekarang dimanfaatkan oleh umat karena kebetulan bekerja di rumah sakit. Siapa yang sakit urusannya pasti kenal dengan Tri, namanya Tri Winarsi. Nah, jadi lancarlah urusannya. Termasuk kami ini kemarin entah berapa habis ada kurang saja di rumah sakit itu ceritanya. Dan kemudian yang kedua Ade di Prastari Sani Wenten dipersunting oleh Made Mariana Sani mangkin Wenten dari Abu Dhabi sampun 18 tahun di Abu Dhabi. Dan yang terakhir Niki Komangayu, mana Komangayu? Udah pamit. Belum pamit itu makanya. Karena kegiatan ini Niki sudah pamit, artinya makin bersuamikan dari Nyanglan, Dokter Gede Andrian sampun menerbit sertifikat internal. Jadi 3 rumah sakit dipegang, ada rumah sakit di Bangli, rumah sakit di bandara, satu lagi rumah sakit apa nggak tahu, dan satu lagi menjadi dosen. Sangat sibuk, kadang-kadang kita telepon aja susah. Nah, niki sampun itu untuk tiap. Nah, sampai di sini ciri-cirinya untuk warga Likawe. Kemudian sekarang mempunyai adik kandung dari Imadi Gelung puniki Bapak Titian beristrikan 2. Istri yang kedua dari Kebon Padangan, maka sering kita nyambung dengan Kebon Padangan, di mana istri yang kedua bernama Ni Ketut Pice dan oleh keturunan, maka tiang yang paling bontot diambil bungkusannya waktu tiang kecil namanya Sadia dulu, Made Sadia meninggal dulu dan main itu. Nah akhirnya diambil sebagai bungkusan Men Sadia. Kemudian ketika sudah punya cucu dipanggil Mbah Agus, karena anaknya anak yang pertama Agus. Nah begitu citranya. Nah kemudian Bapak Titiang menerbit semeton 4. 1 ini Niwayan Payas sampun almarhum Made Gelung Bapak Titiang. Kemudian Inengah, nah ini meninggal waktu bayi, sehingga jarak antara Titiang menerbit Ramu dengan Kak Mangku jauh sekali jaraknya, seperti hampir sebaya dengan Liwayan Radat Rudut begitu. Nah kira-kira begitu. Dari Pekak Dauhan yakni bernama I Nyoman Buana saling warisin menjadi Mangku Gede, di mana Nyoman Buana beristrikan ini ambil dari Kelegau, yaitu Iklegangin dari keluarga Pekak Gede, yaitu namanya Ni Nyoman Kenyeng, dan kebetulan mempunyai anak cuma 2, semuanya belah juga gitu. 1 Ni Wayan Kiring sama dengan Wayan Payas meninggal remaja. Kemudian Mok Tiang puniki Ni Made Suparmi karena anak perempuan Made Kesantana, di mana mempersunting dari Kelegangin juga diambil, yaitu Iketut Sutama. Dari Ketut Sutama puniki dengan Mok Titiang Made Suparmi menerbit sekarang anak kekali, yaitu Mangku Pusat. Iki Mangku Pusat Titiang yang beristrikan dari Kerambitan, mana teman-teman yang Kerambitan. Nah kemudian Agung, Kadek Agung, kemudian Kadek Agung beristrikan dari Wangaya dari Wangaya.
mempunyai anak Kade Agung. Nah sapuniko indiknya niki sampai turun begini dan kemudian kembali makin sekarang yang diterangkan keluarga dari Panroyong puniki, anaknya Panroyong niki sesungguhnya mempunyai anak 4. Satu niki siapa Gung pertama? Oh, Panroyong ya. Pertama Baca itu. niki Panpayas, Payas, Panresi, Resi, kemudian Ketut Mitreng, Menjuarni, Manrene, Menitreng, Mentangkil. Ketut Kesah Sumat. Salah satunya sani istri Kesah Likelot dari keluarga Pantulyo itu bernama Menitreng. Nah, melahirkan kemudian Pantulyo, Pansuelo, Ketut Lampur ke rumah salah. Nah kemudian Juarni itu salah satunya ada kisah kekeluarganya Arijaya, kisah kekeluarganya Mukle, kisah kekeluarganya di Jepang, kisah kekeluarga kesigaran Menjuitri kalau masalah keluarga Menjuitri. Nah kira-kira begitu. Nah niki sampun seperti begitu. Habis sampun keluarga Likawo sering makin keluarga Likanging di mana niki Panresi adik kandung dari Pekak Riki mewasde Inyoman Resi, di mana beliau hobinya adalah usada dinurut kalau kan panaan keluarga di Inyoman dokter usada runut Pekak usada caspleng kocap tapi usadanya kulit penyakit kulit. Nah kemudian niki ada suatu yang agak gelap juga niki kewajiban kita bersama di mana Mbah puniko berasal dari kekeran istri daripada dari Pekak Resi puniki sebagai dukun paraji. Nah kira-kira di sini tidak usah diterakan, ini kewajiban kita untuk kembali menghapuskan noda-noda keluarga kita. Kita ulangi tadi keluarga Pansisi istrinya puniko meninggalnya ke Sabang Petir. Nah, salah satunya, jadi yang juga baru tahu puniko. Lagi serang ngelesung di ketungannya Sabang Petir teng langsung. Salah satunya. Nah kemudian yang kembali diterangkan niki Panresi puniki menderbe oke lelimo ya Bung ya. Dan satu niki adalah Panradek niki pekaknya Igo Ngate. Yang kedua Pan Sekajo niki pekaknya Kari. Kemudian berikutnya adalah Menuijo Kesah ke Asah. Kemudian berikutnya Nyoman Panwendra. Jadi ini keluarganya Ketut Sunadio atau istilahnya anaknya Madiswardo yang ke Abian Semal nih, Abian Semal ke Madiswardo menikah Bergiuk. Jadi niki tidak tahu sampun api statusnya apakah madat di Jigu, apakah resmi madat di Bergiuk, tidak tahu. Nah jadi mungkin itu perlu kita jelaskan. Dan kemudian berikutnya yang adalah Pak Ketut Kesul. Nah niki agak panjang ceritanya. Pak Ketut Kesul ini adalah orang yang sukses dulu. Pertama sebagai Benesa, satu-satunya Benesa di Jigu. Terus kemudian berikutnya jadi tokoh politik, menjadi wakil DPR. Dan kemudian maaf niki sama seperti Titiang lebih Ramo, niki istrinya kekali. Satu diambil dari kekeran, namanya siapa tuh? Oh, Amen itu ya Pak. Ya kan dari kekeran. Ini Ketut Sibang sama. Ini Ketut Sibang dari kekeran diambil, di mana melahirkan satu Niwayan Kwendri, Kesah ke Singaraja, kemudian Ni Madeswini, Kesah ke Jepang, Inyoman Sudiastro, niki ibunya mana? Masih ada Ibu Sri? Sudah mewali? Niki mantunya ada di sini, Nah kemudian punya anak cuma 3, Cica Medangi, Ni Wayan Wedri, Ni Madeswini, Ni Nyoman Sudiastro.
dari istri dari Kekerang. Kemudian mengambil istri Tionghoa puniki ring Tabanan. Ada namanya tuh Tionghoa? Ni Ketut Aryani. Ni Ketut Aryani. Niki melahirkan putra niki adik titiang dokter. Kemudian yang pertama adalah kadek yang diambil Pak Yoga nih. Benten ring Kediri. Yang kedua kadek. Kemudian Komang puniki. Kemudian Ketut Kesa yang mana ya? Ketut Kesa. Nah, makin kali ditapan nih. Nah itu anaknya ada berapa tuh? 4 tuh ya? 3 dan 4. 3. Jadi artinya dari Pak Ketut Kesur ini melahirkan dari 2 ibu melahirkan 6 putra putri. Dan kemudian berikutnya terakhir siapa tuh? Pak itu sudah istri sudah. Dan terakhir itu Pak Wendra nyaman cantung. Pak Wendra puniki istrinya ngambil dari Kerajaan Bagong namanya Inyoman Candung. Nah kemudian punya anak ketiga, satu adalah 4 ya. Satu adalah Niwayan Wendra, kisah kepenataan, kisah kecil pun itu. Kemudian Nimade Sangri, kisah ke Cikarang. Kemudian Ni Nyoman Sikri, di desa Rengin Nurung. Kemudian Iketut Sunadia, Sampun Malap, Peter di Sukabumi. Kemudian terakhir adalah Imade Swarda yang kita bilang tadi ke Blakio. Nah gitu. Nah, habis semuanya. Nah makin kita teruskan ini satu dari Pan Radek menerbit putra ketiga. Anak pertama Niki Niwayan Radek menjadi Riki dari Lurung Mentrini bungkusnya. Betul itu ya? Yang kedua Nimade Radek kisah Kedau Jero. Yang ketiga I Nyoman Liga niki orang tuanya Pak Wanju Ngakte. Itu kira-kira seperti itu. Nah jadi selanjutnya yang tidak akan teruskan ini, mari kita tolong dalam waktu dekat ini yang keliru supaya nanti kita segera jadikan Purana yang final. Nanti kita unggah ring Prajan. Saposira nanti berikutnya ketika kita berkumpul ke sini kita sobiahkan kembali sehingga ingin kita mempererat pesimokraman kita. Dari mana asalnya, dari mana dulunya, kok kisah kemana, termasuk Dijang Derbi, Dijang almarhum Ketut Sudiarso pernah sampai ke Flores, dari Mangku di Flores, kayak boleh deh, satu nikah lagi. Nah jadi itu kira-kira penyama perayaan kita sampai dengan unakan ke-6. Lalu kita unakan pertama kita panggil sebagai pengawit. Ingat sapunika alit-alit sareng sami, inilah sebenarnya keluarga besar kita. Ada di Jakarta, ada di Serang, ada di Malang, kemudian ada mungkin di Bangli, ada mungkin di Marga, ada di Asah, banyak sudah menyebar. Walaupun kita sudah informasikan seperti ini, harapan kita supaya saling mengingatkan. Mungkin terutama kita lihat Made Swardo, keluarganya kegiatannya tidak datang hari ini. Mungkin yang lain-lainnya juga termasuk yang juga menerbit pasukan tidak bisa dibawa semuanya karena masih sekolah. Sapuniko mungkin yang ngedek usulan, terutama kemarin dari beli Kak Ari, Sampun Sidra, Niki beli tambahin karena Pan Sisi ini ternyata punya anak 7 malah. Di sini Umbah cuma 4. 7 yaitu diantaranya ada keluarganya Menmukrek seperti itu. Nanti yang kita tahu pernah dia tanya sama Kak Mangku, Sani kisah ke Tegal, bagaimana ceritanya kok menjadi gurun sumuruk gitu. Kalau kita lihat guru kan itu artinya mereka terahnya terah Waisnamo itu. Nah begitu. Jadi
tidak bisa ketangnya nu bungkus ketan dia buka bertanya ada terima begitu. Jadi sapunika niki anunya citra-citranya sedikit mengenal keluarga kita. Seruni suatu saat mungkin kepetengan, artinya keselak barangkali di tempat kita, barangkali mungkin bisa, kalau kita bisa tolong kita tolong, kalau tidak bisa begitu juga mungkin kalau kita kepepet di mana kita minta tolong, barangkali seperti begitulah kita harus guyup seperti halnya terjadi hari ini. Jadi yang ulangi tadi lupa tadi napi wasana keluarga di tiang bedauhan puniki jadi ngadeg santana satu-satunya baru pernah kita ngadeg santana. Nah jadi mungkin kalau ada pertanyaan kita punya WA Pak Nyoman dokter, tolong aktif nih WA-nya napi meter tolong diinformasikan. Yang cari alamatnya Nyoman susah sekali, telepon nggak punya. Tolong nanti masukkan ke WA grup. Siapa leader WA grup? Siapa adminnya WA grup? Siapa adminnya? Yogi. Pada Yogi. Bilang pada Yogi. Pada Yogi nanti adminnya dimasukkan semuanya. Apa barangkali kita kesulitan, apa barangkali kita kesusahan dan sebagainya, barangkali di sini ada yang bisa membantu. Karena kelancaran dunia sekarang, dunia milenium, apa-apa bisa kita laksanakan dengan cepat, termasuk di pun sungguh-sungguh yang sampai ini hanya barangkali minggu yang lalu kita kita melihat gitu langsung jadi. Rupanya dadakan begini yang yang bisa betul-betul berhasil. Nah makin ringan ini pesan dari Ibu. Memang dari dulu kita merupakan tempat siku-siku di sini. Jadi contoh lurah masih kita warisi, contoh mangku masih kita warisi, dan Pekasen memang sudah sejak dulu kita kesah kelikangi begitu. Jadi itulah tempat siku-siku kita. Akhirnya dari mangku ke mangku sampun tetap menjadi turunan dan angin bahagia. Mungkin dia walaupun ada di Serang sampun bersidaya melinggih niki support tidak dari sarang sami sehingga kita bisa menjadi seperti ini. Nah, mudah-mudahan demikian pula nanti suatu saat elingan sire sani menjadi napi wasana kedua pada saat ini disanggah. Tetap acara kita adalah maintenance sanggah supaya tetap terawat dengan baik. Sapu napi aja caranya, jangan sampai nanti sanggah yang kita dianggap sebagai tempat siku-siku menjadi teladan karena jeleknya. Kalau bisa tetap eksis kita. Nah kemudian berikutnya Niko sampun lurah sama dengan Benesa sama dengan mangku sampunan sampai lepas. Maka dari itu tidak wanti-wanti anak-anak, tolong kalian belajar. Makanya setiap para kirim ke Ceku Maria. Jangan sampai kita selalu minta ke gereja saja, apa-apa ke gereja. Padahal kita bisa dengan cara belajar bisa seperti itu. Begitu. Apalagi kalian ini adalah orang-orang yang terpelajar. Nah seperti itu pesan titian. Mugi-mugi niki tetap dilaksanakan dan ingat maintenance sangat tetap dijalankan dengan baik. Program berikutnya napi harus diperbaiki. Misalnya mungkin penutupan got, termasuk pemberian nama sanggah niki belum pasti. Tolong dirundingkan bersama napi namanya sanggah kita. Karena sampai kan saat ini pura pasak bendesel. Kita nih namanya itu yang anak di yang menurut proposal. Niko, apakah itu nama yang asli? Apa perlu kita pikirkan? Dan kedua itu puro masuk dan proposal kedua. Artinya proposal itu turun ke kabupaten. Oke dah. Nah jadi itu nanti menjadikan satu pertimbangan. Sehingga kalau sudah pasti namanya, mari kita buat semacam prasasti tulis di situ nanti di depan. Nah, kebetulan mungkin maaf Ade, karena sudah tidak ada gerasinya, sangat pas mungkin kalau kita taruh nama sanggah kita. Ini deh, kira-kira seperti itu. Nah jadi nanti itu program berikutnya. Kalau memang bisa kotnya ditutup. Kalau tidak ya
ya barangkali mungkin agenda lain sehingga nanti maintenance sangat tetap berjalan. Jadi sapuniki nanti kalaupun ada yang namanya meninggal kedatuan, silakan nanti anak kita niki Pak Ari tahu hukum-hukum yang meninggal kedatuan. Meninggal kedatuan lu meninggalkan tanggung jawab tidak Hak dan kewajibannya ditinggalkan. gitu. Nah niko kira-kira seperti itu supaya nanti galang padang jangan sampai kita menimbulkan berat keberatan. Jadi kembali permintaanku tetap kita guyup bersama, asuh saling bantu. Mari kita tetap sebagai tempat siku-siku usahakan jadi tempat siku-siku supaya kita menjadi suatu pelopor kemajuan sini. Walaupun barangkali seperti sejarah yang ku sampaikan tadi banyak yang barangkali protes, tapi sejauh ini yang protes tidak pernah memberikan solusi. Oke. Nah jadi begitu. Oke, Bapak Ibu, sareng sami anak-anak, mbok titiang, belen titiang, anak-anak, cucu bareng sami itu sekedar citra kita. Mungkin setiap saat nanti kita punya wali bisa berkumpul seperti ini. Usaha kita karena ada dalam sastra yang posirat dan bakti ring kawitannya, salawasnya rami ing gawe, sunyo ing hasil. Apa artinya? Tuyuh dia pegai, ngenahli saja. Kalau yang ada metanda anak apa-apa. Yang kedua, di rumah tangga uyut, terus yang apa keadaan uyut tangga, udah uyut. Ketiga, kesakitan dan kemudian susah rezeki. Itu enten bakti ring kawidania. Niki sastra mengatakan demikian. Maka dari itu sempatkan pulang kita bakti ketika punya wali ataupun hari-hari tertentu. Apriko numun sobian sekian. Ini ngeten barangkali mungkin usulan-usulan tertentu. Niki kita punya sarana dari WA Group. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling mengisi. Karena apa? Karena di sini pergunakanlah WA itu untuk saling mengisi sehingga kita bisa maju bersama, berkembang bersama, belajar bersama. Ini kemudian sinar bidang untuk Parmo Santi. Om Santi Santi Santi. Oh. Nanti penginapan jam 18 sore gitu. Kemudian barangkali yang usul di dokter udah diusulkan. Ada usul yang lain barangkali?